Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mustajab MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di YouTube channel MBS 2E pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Alia Intan Khairunisa. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Khairul Andi Muhammad Ismail, yang kedua ada saya sendiri Alia Intan Khairunisa, yang ketiga ada Nulat Tomo Al Ahmad, yang keempat ada Hafiz Adila, dan yang kelima ada Prasanti Budi Setiarti. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas yaitu tentang etika budaya Jawa. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Khairul Andi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika budaya Jawa. Yang pertama adalah etika. Etika secara istilah berasal dari kata Latin etik dan ius. Arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit, atau custom. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Etika sebagai suatu ilmu yang normatif dengan sendirinya berisi norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pengertian budaya Jawa. Budaya Jawa yaitu orang-orang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun-temurun. Etika Jawa berguna untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Jawa dapat bertahan di tengah-tengah gelombang kebudayaan yang datang dari luar. Selanjutnya adalah ciri-ciri etika budaya Jawa. Ciri yang pertama adalah mendahulukan kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Kedua, kerukunan dalam masyarakat Jawa mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi. Ketiga, menekankan keharmonisan dan keselarasan dalam setiap dimensi kehidupan. Lalu adalah bahasa dan etika masyarakat Jawa. Bahasa budaya Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Ngoko, Madya, Karma, dan Karma Inggil. Bahasa Jawa Ngoko digunakan dalam bahasa kehidupan sehari-hari dan biasanya digunakan untuk kawan sebaya. Contoh: nyong, kulo, kowe, sampeyan, madang, turu, balik, adus, dan lain sebagainya. Bahasa Jawa Madya Karma, bahasa Jawa alus, digunakan untuk berbicara dengan sebaya, orang yang lebih tua atau orang yang baru kenal. Contoh: kawulo, dahar, siram, kondur, dan lain sebagainya. Lalu tata krama yang masih dijalankan oleh orang Jawa antara lain tata krama dalam penggunaan bahasa, berpamitan, duduk, makan dan minum, berpakaian, serta bertamu. Selanjutnya adalah kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa. Kaidah kehidupan Jawa ada dua kaidah dasar,
yaitu yang pertama adalah prinsip kerukunan. Terdapat dua segi dalam tuntunan kerukunan. Pertama, dalam pandangan Jawa, masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Kedua, tidak menyangkut suatu sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Yang kedua adalah prinsip hormat. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap orang dalam cara berbicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Dalam prinsip hormat, semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat. Demikian yang dapat saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah subbab E, yaitu tentang contoh kajian etika budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa dalam masyarakat Jawa adalah sebagai sarana penjaga interaksi sosial yang harmonis, dan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam bergaul dengan sesama masyarakat. Tingkatan bahasa Jawa dipakai sebagai tata cara pergaulan, yaitu unggah-ungguh. Istilah unggah-ungguh berarti yang lebih luas daripada unggah-ungguhing basa. Unggah-ungguh berarti tata sopan santun, sedangkan unggah-ungguhing basa berarti tataran ngoko kromo. Ini berkembang karena keinginan bawahan untuk menunjukkan sikap hormatnya kepada atasan. Di lain pihak, mungkin juga harapan dari atasan untuk memperoleh penghormatan dengan penggunaan bahasa yang halus. Berikut penjelasan mengenai bahasa Jawa Ngoko, Jawa Madya, dan Jawa Kromo. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Prasanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko yaitu jenis bahasa Jawa yang digunakan untuk berbicara dengan masyarakat umum atau masyarakat biasa. Bahasa Jawa Ngoko dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Andap. Yang pertama, Ngoko Lugu. Ngoko Lugu fungsinya untuk berbicara atau dialog antara orang tua dengan anak cucunya, masyarakat umum pada umumnya, atau seorang anak dengan temannya, bangsawan dengan pelayannya, dan berbicara sendiri. Yang kedua ada Ngoko Andap. Ngoko Andap atau Ngoko halus dibedakan menjadi dua macam, yaitu Antya Basa dan Basa Antya. Yang pertama ada Antya Basa, merupakan bahasa yang digunakan dalam berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya, atau satu orang dengan orang lain yang sudah erat sekali pertemanannya. Yang kedua ada Basa Antya, yaitu bahasa yang digunakan untuk berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya. Kemudian ada bahasa Jawa Madya. Bahasa Madya yaitu salah satu unggah-ungguh bahasa Jawa atau bahasa Ngoko dan bahasa Krama. Bahasa Madya berwujud kata Madya yang masih bercampur dengan bahasa Ngoko atau bahasa Krama. Bahasa Madya Ngoko biasanya digunakan untuk berbicara oleh orang-orang di desa di Jawa pada umumnya. Bahasa Madya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama ada bahasa Madya Ngoko, yang kedua ada bahasa Madya Kromo, yang ketiga ada bahasa Madyantara. Sekian dari saya kembalikan presentasi selanjutnya kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurotomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, berikutnya adalah bahasa Jawa Kromo. Bahasa Kromo dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama bahasa Muda Kromo. Bahasa Muda Kromo yaitu bahasanya anak muda dengan orang tua, bahasa murid dengan gurunya, dan bahasa pejabat dengan pejabat. Kata aku menjadi kulo, kowe menjadi panjenengan. Berwujud bahasa Kromo dan Kromo Inggil. Contoh,
ngoko andhap. Menawa panjenengan ibu merengake aku arep nderek. Mudha krama menawi panjenenganipun ibu merengaken kula badhe nderek. Yang kedua adalah bahasa kromantara atau kromolugu. Bahasa kromantara atau kromolugu yaitu bahasa percakapan antara orang tua dengan orang yang lebih muda dan merasa menang status sosial atau pangkat yang lebih tinggi. Kata aku menjadi kulo, kata kowe menjadi sampean. Contoh, ngoko lugu. Dek, wingi kowe rak wis dak ngerteni, awet aku ora bisa teko sadurunge jam 10. Kramantara, kala wingi sampean rak sampun kula criyosi, bilih kula mboten saged dateng sadurungipun jam 11. 3. Bahasa Wredakromo. Bahasa Wredakromo yaitu bahasa percakapan orang tua dengan orang yang lebih muda. Kata aku menjadi kulo, kata kowe menjadi sampean. Contoh, ngoko lugu, kowe mangkono wis ora kekurangan apa-apa. Bebasan kari mangan karo tura-turu. Wredakromo, sampeyan mekaten sampun boten kekirangan punapa-punapa. Bebasane kantun nedha kaliyan tilem. Yang keempat, bahasa kromo inggil. Bahasa kromo inggil yaitu bahasa percakapan antara orang tua dengan kaum mingrat, orang biasa dengan pejabat atau petinggi, dan anak muda dengan orang tua. Kata kula menjadi adelem, abdi dalem, kawula. Kata panjenengan menjadi panjenengan dalem. Bahasa kromo inggil berwujud bahasa kromo semua, seperti bahasa mudha kromo. Contoh, mudha kromo. Sowan kula ing ngarsa panjenengan perlu nyaduk dawuh panjenengan. Kromo inggil, sowan adelem ing ngarsa panjenengan dalem perlu nyaduk dawuh panjenengan dalem. Dan yang kelima adalah bahasa kromo desa. Bahasa kromo desa yaitu bahasa percakapan antara orang-orang desa yang biasanya orang-orang tersebut masih buta sastra. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa kromo desa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kata kromo atau kromo inggil dikeramakan lagi, seperti nama menjadi nami, sepuh menjadi sepah, tebih menjadi tebah, dan waca menjadi waos, dan seterusnya. 2. Menggunakan kata-kata kromo inggil terhadap dirinya sendiri, seperti asta kula, kula paringi, kula dahar, dan seterusnya. 3. Menggunakan kata-kata kawi seperti yuga sampeyan, nem santun, turangga sampeyan, dan seterusnya. 4. Sesuai dengan keadaan seperti ambetan duren, petaan mori, singetan pete, samberan pitik, dan seterusnya. 5. Sudah mempunyai arti sendiri seperti dekeman dele, watesan semonggo, buka aku, dan seterusnya. Contoh, koko lugu. Lho kowe tin apa padha selamet? Kromo desa pangestu sampeyan. Inggih wilujeng sowan kula ngaturaken kagungan sampeyan pantun gawe sapunika sampun sepah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Adila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kesimpulan, etika Jawa adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat Jawa untuk mengetahui bagaimana seharusnya menjalani hidupnya.
Pengetahuan tentang etika Jawa berguna untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Jawa dapat menemukan dirinya dan berkembang kekhasannya dalam pencernaan masukan budaya dari luar. Ciri-ciri etika budaya Jawa: mendahulukan kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Kerukunan dalam masyarakat Jawa mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi, dan menekankan keharmonisan dan keselarasan dalam setiap dimensi kehidupan. Bahasa budaya Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ngoko, matyokromo, dan kromo inggil. Kaidah kehidupan Jawa ada dua dasar, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Penggunaan bahasa Jawa dalam masyarakat Jawa adalah sebagai sarana penjaga interaksi sosial yang harmonis dan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam bergaul dengan sesama warga masyarakat. Mungkin cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah diskusi tanya jawab pada Google Classroom. Kita akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.